Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Haidar. Saya dari Politeknik Usaha Perikanan dengan NRP 52161111349. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan akan mempresentasikan proposal bisnis Cozy Custom. Berikut proposalnya. Yang pertama kita bahas itu profil. Nama bengkel adalah Cozy Custom dengan yang tertera di gambar. Alamatnya itu di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 14 Bogor. Motif saya memilih usaha ini adalah setiap kendaraan itu memerlukan perawatan pastinya. Salah satunya itu perawatan bodi kendaraan. Kenapa sih mobil butuh perawatan? Karena lambat laun akan termakan oleh usia mobil tersebut. Terus juga saya mempunyai ambisi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Dan kebetulan juga otomotif adalah hobi kami, saya terutama. Kita lanjut. Ya, di sini kita akan bahas tujuan, manfaat umum, dan manfaat khusus dari adanya Cozy Custom. Tujuan yang pertama adalah kita dapat mengenal jenis-jenis cat gitu ya. Karena banyak banget jenis-jenis cat yang ada. Terus juga kita dapat mengenal kebutuhan tentang pengecatan dan juga membantu masyarakat pencinta otomotif terutama. Kalau untuk manfaat umumnya mempermudah pencinta otomotif baik pemula maupun yang telah ahli. Dapat memuaskan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat berkreasi dengan modif yang sesuai karena di sini kita akan lebih mendengarkan kepada saran dari customer ingin misalnya mobilnya seperti apa gitu akan kita lebih dengarkan gitu. Kalau manfaat khususnya mempermudah konsumen dalam menyalurkan inspirasinya dan mempermudah konsumen dalam pencarian cat apabila konsumen akan melakukan pengecatan. Kita lanjut. Konsep marketing yang kita ambil adalah pertama konsep promosi dengan cara membuat sebuah display di pintu gerbang bengkel body dan mengandalkan informasi dari pelanggan ke pelanggan. Terus juga kita membuat brosur promosi. Selain itu, kami juga membuat advertisement secara online di internet, bisa Instagram, Facebook, gitu-gitu ya, yang anak-anak muda pasti pada tahu. Ya kan? Dan repair akan lebih mudah, dengan begitu repair akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Target pelanggan itu yang pertama, pengguna kendaraan bermotor yang pastinya. Yang kedua, pelanggan yang membutuhkan perawatan bodi kendaraan. Yang ketiga, anak muda yang ingin selalu update kondisi fisik kendaraannya, terutama mengikuti tren yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu perspektif masa depan usaha. Dengan terciptanya usaha yang bergerak di bidang otomotif, khususnya dalam hal perawatan bodi kendaraan dengan lokasi yang strategis ini, maka kami yakin usaha ini akan maju karena kebutuhan dan permintaan akan bengkel bodi di masyarakat, terutama daerah Bogor pada saat ini sangat besar. Kayak kompetitor saya itu bukan sedikit ya gitu, apalagi di jalur yang tadi, alamat tadi itu banyak juga bengkel-bengkel body repair di kanan kiri kita, cuma kita akan membuat suatu perubahan yang signifikan, maksudnya kita beda gitu daripada yang lain. Kita lanjut. Analisis SWOT-nya yang pertama kita bahas itu strength. Strength itu kondisi kebutuhan yang kian meningkat dan rasa keinginan dalam berusaha atau berbisnis. Rasa ingin membantu sama dan membagi ilmu. Untuk weakness-nya, masih terlalu banyak pesaing yang saling berlomba menunjukkan keunggulan itu. Dan kami juga masih banyak melihat pendatang-pendatang baru yang lebih inovatif mungkin. Opportunity yang kita punya itu adanya dana atau modal, sarana dan prasarana. Trade-nya apabila adanya cat yang hasilnya kurang memuaskan, dan apabila adanya kekurangan sarana dan prasarana. Kita lanjut. Ini BMC yang kita buat. Yang pertama kita bahas itu key partners. Key partnersnya itu ada 3 poin, distributor cat dan bahan, distributor alat, dan perusahaan asuransi. Kalau key activitiesnya kita ada 4 poin. Yang pertama manajemen bengkel, yang kedua pengawasan, pengelolaan hubungan,
dan pengelolaan media sosial. Kalau value proposition ada 3 poin, harga dan kualitas sebanding, one day service, dan jemput bola. Customer relationship-nya kita ada 2 poin, membership dalam rangka memberikan diskon agar orang tersebut membawa orang lagi karena adanya diskon tersebut. Kalau yang kedua komunitas, kita juga makin banyak diketahui oleh komunitas-komunitas mobil yang lebih ke modifikasi. Customer segmennya ada 2 poin, semua pengguna motor dan mobil. Spesifiknya itu untuk anak komunitas mobil ataupun motor. Kayak research-nya itu ada 6 poin. Yang pertama aset dalam bentuk bangunan, bahan-bahan seperti cat dan lain-lain, alat seperti kompresor, teknologinya juga seperti infrared. Nah, SDM-nya itu ya karyawan. Kalau channel itu ada media sosial seperti yang tadi saya sebutkan, IG, FB atau WA, IG, Instagram ya. Terus juga bengkel lain, bengkel yang bergerak di bidang lain maksudnya ya, bukan di bidang pengecetan, komunitas mobil, brosur dan pamflet, kartu nama, dan event modification. Cost structure-nya ada biaya operasional bengkel, biaya karyawan, biaya pemeliharaan alat, biaya pemenuh kebutuhan bengkel, dan biaya alat dan bahan. Revenue stream ada body repair, kita ada body repair, ada body coloring, body custom, polish body, sama kita ada detailing. Kita lanjut. Keunggulan produk dan jasa yang kami berikan. Para pegawai diambil dari orang-orang yang sudah ahli tentunya, yang bekerja di bidang ini dalam waktu yang cukup lama, dan kualitas yang baik, biaya juga kita tidak terlalu mahal, sebanding dengan kualitas yang kita berikan, tersedianya prasarana yang lengkap, dan pengerjaannya itu cepat dan tepat. Bukan berarti cepat, tapi tidak tepat. Nah, ini rencana pendapatan. Secara garis besarnya, biaya pengecatan itu biasanya untuk satu mobil itu biasanya 2.500.000. Nah, untuk biaya bahannya itu kita skala besarnya itu 1.200.000 sesuai jenisnya ya. Bisa by request juga. Total biaya produksinya jadi totalnya 3.700.000. Rencana daftar harga produk. Yang pertama itu kendaraan mobil, ya kan, total 3 juta, kita taruh poles 250.000, jadi total 3.250.000. Kalau untuk mobil harganya lebih terjangkau, seperti kita ada pengurangan harga karena langsung bawa mobil, jadi 2.300.000 per mobilnya. Untuk polesnya sendiri per mobilnya 200.000, jadi total kira-kira untuk satu mobilnya 2,5, jadi lebih. Jadi orang biar masukin temennya gitu loh. Terus kalau untuk sepeda motor sih rata-rata 650 ya, karena pengerjaannya berbeda. Polesnya juga lebih murah, jauh. Jadi total 725.000. Lanjut. Rencana kebutuhan modal. Modal ini bisa disebut dari hasil tabungan dan ada sedikit juga yang dari pinjaman bank. Rencana perhitungan rugi dan laba. Yang pertama itu pengeluaran per bulan. Ada gaji, komisi, promosi, pajak, administrasi. Bisa dibaca sama kawan-kawan semua. Yang kedua rugi, pengeluaran, dan penjualan bersih. Bisa lihat juga untung atau laba-nya itu perkiraan segitu. Kita lanjut. Aspek modal. Modal berasal dari sendiri dan bantuan orang tua, dan tentunya juga ada pinjaman bank sedikit. Kalau modal sendiri perkiraan itu 10 juta, dari orang tua 17, dan dari bank itu 23. Jadi total sekian. Bisa dilihat di PowerPoint yang saya buat. Oke, kita lanjut ke cash flow ya. Cash awal kita misalnya kita taruh cash 1,5 gitu ya. Bisa dilihat juga biaya produksinya jadi sekian. Terus untuk pengeluaran juga bisa dilihat tertera di situ. Atau mungkin kalau saya terlalu cepat bisa difoto untuk sebagai contoh kawan-kawan semua. Kita lanjut ya. Nah, ini dia kita evaluasi kelemahan dari usaha saya. Yang pertama itu harus berhati-hati terhadap pesaing, kompetitor. Dalam artian hati-hati itu bukan takut, kita juga harus melihat target marketnya.
harus mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi, dengan kompetitor juga. Jangan membuat permusuhan itu juga. Kita kalau ada bengkel lain yang sama itu kita anggap sebagai yang kita kompetitor itu kita anggap sebagai sesama. Jadi misalnya dia nggak sanggup, mungkin terlalu banyak, bisa dioper ke kita gitu ya. Mungkin sedapat mungkin beradaptasi diri atau usahanya dengan kondisi lingkungan tempat usaha sekitarnya. Misalnya dapat tempat usaha yang mungkin nggak masuk dengan lingkungannya, ya sedemikian rupa namanya usaha harus ada usahanya juga gitu. Yang kita bahas lagi faktor dan resiko usaha. Yang pertama itu tidak dapat memenuhi dan menutupi kelemahan usaha. Dapat dilihat ya sama kawan-kawan semua, sama modal yang tidak mencukupi. Tapi semua ini pasti ada jalan keluarnya tergantung dari niat kawan-kawan semua. Kita lanjut. Bisa difoto dulu kalau mau difoto. Days when we were young, I'll take the hit.